Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Pepi Marpiati, asal saya dari Ranca, tepatnya Desa Giriharja. Saya mahasiswa STI Al-Ma'arif Ciamis, Prodi PGMI semester 2. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Kun Saiful Milah MPD. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis relevansi kurikulum berbasis cinta dan SK CPPAI dan bahasa Arab terhadap kurikulum pendidikan Islam berdasarkan panduan kurikulum berbasis cinta tahun 2025 dan SK CPPAI dan bahasa Arab Madrasah 2025. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui panduan kurikulum berbasis cinta atau KBC menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, nilai kemanusiaan, dan kasih sayang. Pendidikan tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu, tetapi juga dalam membentuk karakter dan nilai moral, mencetak generasi yang cerdas, berintegrasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam kerangka ini, kurikulum berbasis cinta hadir sebagai strategi untuk menanamkan nilai kasih sayang, harmoni, dan peradaban yang berlandaskan sikap saling mencintai. KBC hadir sebagai respon terhadap fenomena dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi? Yaitu perlakuan yang menghilangkan nilai kemanusiaan seseorang. Misalnya menghina atau hanya dianggap dari nilai akademik saja. Nah, yang kedua adalah intoleransi, yaitu sikap tidak menghargai. Dan selanjutnya adalah perundungan, yaitu sama dengan bullying. Dan selanjutnya yaitu konflik sosial. Nah, konflik sosial ini bertentangan antar individu atau kelompok akibat perbedaan kepentingan, pendapat, atau latar belakang. Dan yang terakhir adalah krisis moral di dunia pendidikan, yaitu menurunnya nilai akhlak dan etika seperti jujur, tidak sopan, dan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Jadi, KBC ini hadir sebagai respon terhadap fenomena dehumanisasi, intoleransi, perundungan, konflik sosial, dan krisis moral di dunia pendidikan. Sementara itu, SK Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab tahun 2025 disusun sebagai acuan resmi pembelajaran madrasah mulai dari jenjang LA sampai MA. Secara konseptual, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, karena pendidikan Islam berdasarkan rahmat dan kasih sayang, sedangkan KBC menjadikan cinta sebagai prinsip utama pendidikan. Dengan demikian, KBC bukan konsep baru yang asing dalam Islam, melainkan penguatan ruh pendidikan Islam itu sendiri. Mengapa demikian? Tadinya juga, walaupun belum ada kurikulum berbasis cinta, tapi dalam dunia pendidikan sudah dilandaskan rahmat dan kasih sayang. Nah, kurikulum berbasis cinta ini hanya untuk penguat saja, penguat ruh pendidikan Islam itu sendiri.
Yang selanjutnya, relevansi KBC dengan kurikulum pendidikan Islam. Jadi, kurikulum berbasis cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dalam kehidupan. Yang perlu digarisbawahi adalah humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Nilai utama KBC, diantaranya ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, yang terakhir cinta tanah air. Nilai tersebut sangat relevan dengan pendidikan Islam, karena Islam sendiri mengajarkan rahmah, yaitu kasih sayang, ukhuwah atau persaudaraan, tasamuh, toleransi, dan ihsan berbuat baik. Kurikulum berbasis cinta ini bertujuan melahirkan insan yang humanis, seperti yang tadi disebutkan, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar kehidupan. Untuk selanjutnya, saya akan berfokus pada analisis CPPAI pada jenjang MI fase C, yaitu kelas 5 sampai kelas 6 MI. Nah, CP yang dianalisis ini diambil dari mata pelajaran Al-Quran Hadis yang berfokus pada elemen Al-Quran, yaitu menghafal dan menulis ayat atau surat dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang munafik, menyayangi anak yatim, keutamaan memberi, amal soleh, menjelaskan arti dan isi kandungannya agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, CP ini diambil dari SKCP-PAI dan Bahasa Arab pada tahun 2025. Nah, analisis kesesuaian CP pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, elemen Al-Quran dengan kurikulum berbasis cinta, yaitu aspek KBC-nya yang pertama, cinta kepada sesama. Nah, untuk kesesuaiannya, ini sangat terlihat melalui materi anak yatim dan keutamaan memberi. Yang kedua, empati sosial. Nah, kesesuaiannya sudah muncul dalam tema kepedulian. Yang ketiga, yaitu akhlak humanis, terlihat pada amal soleh. Yang keempat, yaitu spiritualitas. Kesesuaiannya ada, tetapi belum eksplisit sebagai cinta kepada Allah. Dan yang kelima, itu cinta lingkungan. Nah, yang ini kesesuaiannya belum muncul. Yang keenam, dimensi emosional. Kesesuaiannya ini masih terbatas pada penerapan perilaku. Dan yang terakhir yaitu refleksi batin. Yang ini belum terlalu ditekankan. Nah, hadirnya KBC ini adalah untuk menjadi penguat ruh pendidikan supaya kesesuaian CP ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum berbasis cinta ini. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan SKCP-PAI 2025. Yang pertama, memuat nilai-nilai Pancacinta, menekankan pengamalan, menguatkan pendidikan karakter, dan yang terakhir mengintegrasikan keterampilan proses. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan dalam SKCP-PAI 2025 ini adalah nilai mahabbahnya belum menjadi inti bahasa CP itu sendiri. Dan masih dominan aspek kognitif, spiritualitas emosionalnya belum mendalam. Nah, yang terakhir cinta lingkungannya itu belum terlalu konsisten. Itu adalah di antara kekurangan dari SKCP-PAI tahun 2025 ini. Yang selanjutnya yaitu redesain CP berbasis cinta atau mahabbah. Sebelum CP ini diperbaiki, yaitu
dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dalam elemen Al-Quran, yaitu menghafal dan menulis ayat atau surat dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang munafik, menyayangi anak yatim, keutamaan memberi, amal soleh, menjelaskan arti dan isi kandungannya agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ini adalah CP setelah redesign berbasis cinta atau mahabbah. Jadi saya mendesain lagi menurut saya yaitu menghayati dan mengamalkan ayat atau surat Al-Quran tentang menyayangi anak yatim, berbagi kepada sesama dan amal soleh sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kasih sayang kepada manusia dan lingkungan, sehingga terbentuk pribadi yang empatik, peduli, dan gemar menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya itu analisis perbaikan CP. Sebelumnya kan sebelum diperbaiki ini CP-nya berfokus pada hafalan. Sesudahnya yaitu berfokus pada penghayatan. Yang kedua, kognitif dominan sesudah dirubah menjadi spiritual atau emosional. Sebelum dirubah perilaku umum, dan yang sudah dirubah menjadi berbasis cinta. Belum eksplisit mahabbah. Nah, sesudah dirubah ini nilai cintanya jadi sangat jelas. Dan yang terakhir itu sebelum dirubah sekedar penerapan, tapi setelah diperbaiki CP ini jadi pembentukan karakter rahmah. Jadi kesimpulannya, kurikulum berbasis cinta ini sangat relevan dengan kurikulum pendidikan Islam karena sama-sama menjadi kasih sayang sebagai inti pendidikan. SKCPPAI 2025 telah mengintegrasikan nilai pancacinta dan pendidikan karakter. Nah, redesain CP berbasis cinta ini penting dilakukan agar pendidikan Islam lebih menyentuh hati, membangun empati, dan melahirkan generasi rahmatan lil alamin. Untuk penutupnya yaitu refleksi dari saya, ilmu tanpa cinta melahirkan kekerasan, cinta tanpa ilmu melahirkan kelemahan. Pendidikan Islam harus menghadirkan keduanya agar lahir generasi yang cerdas sekaligus penuh kasih sayang. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.